Pak Dandi melihat kedua matanya Taya ini putih semua dong. Dan tiba-tiba Taya berkata kepadanya nih, apakah kau suka bermain denganku? Dasar manusia goblok. Pak Dandi pun langsung terkejut dan ketakutan. Dia berusaha melepas kala itu, namun Taya malah memeluknya semakin erat banget. Sosok itu berucap lagi kepada Pak Dandi, kenapa kau takut? Bukankah ini yang kau mau? Usai memberontak, Pak Dandi yang ketakutan berlari keluar hanya mengenakan selimut untuk menutupi tubuhnya yang gak pakai apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Oke, yang baru masuk nih, yang sudah hadir silakan absen dulu di kolom komentar ya, dengan siapa namanya dan dari mana kotanya. Makasih banget nih untuk penonton setia Dimensi Mimpi, penonton setia konten saya ya. Makasih banget untuk Mama Nut. Makasih banget untuk Kak Esther, Mbak Hani Bekasi, terus ada Kak Mera, terus ada Kak Wati, terus ada Kak siapa tuh yang kemarin tuh yang baru datang tuh, Kak Lin ya. Terus ada Mas Alif, ada Mas Joko, Mas Bidin. Makasih banget buat kalian semua yang selalu setia nonton channel Dimensi Mimpi maupun channel saya di Lazynet. Oke, dan buat kalian yang baru datang, yang baru nemu channel ini, salam kenal ya semua ya, kenalin. Oke, untuk di cerita kali ini ada sebuah cerita horor lagi nih, dan ceritanya ini terkait dengan kekeluargaan ya. Biasa nih, sebuah keluarga yang sedang diuji oleh orang ketiga. Waduh, parah banget nih orang ketiga ya. Jadi ada seorang keluarga yang kepala rumah tangganya itu menjadi seorang supir ya, berprofesi sebagai supir. Dan di sini seorang supirnya itu biasa dong. Kebanyakan nih ya, stigma masyarakat tuh kalau seorang supir ketika dia sedang bertugas di jalan, pasti dia ada yang nemenin gitu. Maksudnya nemenin tuh apa? Ya seorang lah yang bisa nemenin itu, seorang cewek tentunya ya, cewek sewaan. Jadi seperti itu teman-teman ceritanya tuh kali ini. Ada seorang supir yang dia terpincut oleh seseorang yang wanita beonan gitu untuk dia sewa. Namun akhirnya si istrinya ini tahu gitu, dan dia melakukan sebuah tindakan yang sangat-sangat di luar nulur sekali. Dia nekat untuk menyantet si wanita tersebut. Waduh, disantet ya, mainnya santet-santetan nih ya gitu. Ketika patah hati dukun bertindak gitu ya. Gimanakah kelanjutan ceritanya ya? Apakah keluarga ini bakal pecah dan si yang wanita itu bakal gimana nasibnya ketika udah disantet, ataukah semuanya seperti apa gitu? Oke, yang udah penasaran, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Pak, ini bekalnya jangan lupa dibawa. Ucap seorang istri yang bernama Wina pada suaminya itu yang bernama Dandi yang hendak berangkat charteran. Nah, saat itu anaknya bernama Jaka yang masih duduk di bangku SMP menghampiri Pak Dandi dan minta uang jajan karena pasti Pak Dandi akan pulang 4 hari kemudian. Nah, Pak Dandi adalah seorang supir nih, charteran barang. Dia kadang baru bisa pulang 4 hari kemudian, bahkan sampai 1 minggu baru bisa pulang. Pak Dandi pun memberikan 2 lembar uang berwarna merah pada Jaka, dan Jaka juga menyalami Pak Dandi. Pak, aku minta uang jajan dong, kan bapak nanti pulangnya lama. Ya udah, ini kamu simpan ya, awas jangan dihabisin ya sampai bapak pulang, ucap Pak Dandi sambil memberikan uang 200.000. Makasih ya, aku berangkat sekolah dulu ya Pak. Bu, iya hati-hati nak. Saat itu Jaka menyalami kedua orang tuanya dan segera berangkat ke sekolah bareng dengan temannya yang telah dijemput oleh teman-temannya. Sementara Bu Wina segera beranjak pergi ke warungnya. Dia berjualan makanan untuk menambah penghasilan sehari-harinya. Sedangkan Pak Dani kala itu langsung menuju barang yang akan diantarkannya ke luar kota, dan biasanya berangkat sendiri tanpa ditemani kernet atau siapapun. Nah, tibanya di lokasi ternyata barang yang hendak diangkutnya itu lumayan banyak. Jadi yang datang ke situ itu nggak cuma Pak Dandi saja, ada juga 2 truk lainnya yang datang usai Pak Dandi sampai di sana. Pengangkut barang pun langsung menaikkan semua barang-barangnya dan menatanya ke dalam truk. Sementara Pak Dandi dan sopir lainnya meminta laporan barang yang nanti di sananya akan dicek sambil menunggu barang selesai ditata. Pak Dandi dan 2 supir itu disuruh makan terlebih dahulu nih, dan sudah disediakan di situ. Pak Dandi juga kenalan sama 2 supir itu, yang salah satu supir itu membawa cewek yang kelihatan menor dan cantik banget, tapi terkesan seperti tante-tante. Pak Dandi kira itu istrinya. Nah, dia pun makan sambil cerita-cerita nih pengalaman masing-masing ketika jadi charter. Pak Dadi kemudian bilang sama si sopir yang bawa cewek itu,
Beres ya mas kerjanya, ditemani istri terus, jadi semangat dong pastinya, ucap Pak Dandi nih. Nah temannya itu pun tertawa menanggapi ucapannya Pak Dandi. Dia pun bilang kalau itu bukan istrinya, melainkan cewek itu hanyalah wanita sewaannya untuk menemani jalan waktu sopir. Aduh pak, dia ini bukan istri saya, tapi dia wanita sewaan yang nemenin saya nyopir. Pak Dandi yang tidak tahu itu pun kaget dong, karena memang selama ini hampir semuanya itu dikerjakan sendiri. Ya memang sih Pak Dandi pernah dengar rumor kalau biasanya supir-supir itu sering sewa cewek, dan ternyata memang benar adanya. Meskipun gak semua, karena buktinya sampai sekarang Pak Dandi belum pernah melakukan hal itu ya. Nah sopir itu kemudian menceritakan enaknya kalau nyopir bawa cewek sewaan. Namun Pak Dandi hanya menanggapinya dengan senyuman aja. Nah singkat cerita nih, semua barang pun sudah tertata serta sudah ditutupi terpal supaya nggak basah waktu hujan turun. Dan berangkatlah mereka semua dengan tujuan yang sama dan satu arah. Sementara di warung nih, Bu Wina sedang sibuk melayani para pembeli yang datang ke warungnya. Warungnya itu memang selalu ramai karena dekat dengan sawah dan para petani juga biasa mampir ngopi dan makan siang di situ. Kala itu ada seorang ibu-ibu petani yang nanyain di mana Pak Dandi, dan Bu Wina bilang kalau suaminya itu sudah berangkat charteran lagi. Pak Dandi kok nggak kelihatan bu? Iya bu, suami saya baru berangkat charteran lagi. Tadi pagi baru berangkat. Si ibu-ibu tadi bilang sama Bu Wina kalau dia harus banyak-banyak doa dan sering ngabarin Pak Dandi saja, biar nanti nggak kepincut untuk nyewa seorang cewek buat nemenin perjalanannya. Namun Bu Wina yang percaya dengan suaminya itu, dia bilang bahwa suaminya nggak mungkin melakukan hal seperti itu karena dia tahu suaminya sayang keluarga dan anak. Oh sudah berangkat ya bu? Bu, saran saya nih ya, Bu Wina harus banyak-banyak doa sama ngabarin Pak Dandi saja bu. Loh emangnya kenapa bu? Soalnya nih sekarang banyak sopir-sopir yang pada nyewa cewek buat nemenin perjalanannya bu. Kalau suami saya mah nggak mungkin ngelakuin hal seperti itu. Saya yakin dia itu sayang keluarga dan anak. Namun ibu itu sekedar memberi saran saja. Soalnya katanya dia dengar dari desa lain ada seorang supir truk yang ketahuan selingkuh sewa cewek dan akhirnya cerai karena ketahuan oleh keluarga jauh dari keluarga istrinya. Ya itu sih saran saya aja bu. Soalnya kemarin-kemarin bu nih ya, saya dengar dari desa lain itu ada seorang supir truk yang ketahuan selingkuh dan akhirnya cerai. Ya semoga Pak Dandi gak seperti itu ya bu. Iya bu, saya paham. Nanti saya akan tetap berhati-hati dan selalu memperingati suami saya supaya nggak sampai begitu. Nah setelah selesai makan nih, ibu-ibu itu lanjut ke ladang lagi untuk bertani. Nah sedangkan Bu Wina sebenarnya dia kepikiran nih dengan ucapan-ucapan yang dikatakan oleh ibu-ibu barusan. Bu Wina pun terduduk melamun nih, yang kebetulan warungnya sudah sepi. Dia jadi kemana-mana di pikirannya nih karena takut apa yang dikatakan oleh ibu tadi terjadi pada suaminya. Semoga saja bapak nggak sampai melakukan seperti itu, gumamnya nih. Sontak Bu Wina langsung terperanjat dari lamunannya ketika ada anak kecil yang datang mau beli jajan. Nah singkat cerita nih, sementara di tempat lain malam itu turun hujan deras nih, dan Pak Dandi dan supir lainnya terpaksa berhenti di tepi jalan yang lumayan luas. Mereka sedang melewati sebuah jalan yang sepi dan dikelilingi pepohonan. Truk Pak Dandi berada di paling belakang, dan sambil menunggu hujan reda, Pak Dandi memutuskan untuk nyeduh kopi dengan termos yang dibawanya dan juga makan pisang goreng yang tadi pagi disiapin sama Bu Wina. Wah nikmat banget nih di sini nih, hujan-hujan sambil ngopi, terus sambil makan teh goteh, pisang goreng ya. Terus dia pun sempat tertidur nih dan terbangun hujan mulai reda namun masih gerimis. Nah berhubung pisang gorengnya masih banyak nih, Pak Dandi berniat membaginya ke truk depan, yakni sopir yang bawa cewek bernama Moden. Pak Dandi pun menghampiri ke depan dan mengetuk pintu truk dan terdengar nih sautan dari dalam untuk langsung buka aja pintunya dari luar. Tok 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 tok, buka aja pak dari luar. Namun saat Pak Dandi buka pintu nih, dia terkejut banget mendapati Moden dan cewek itu sedang berhubungan badan, sedang silaturahmi kelamin. Dan nampaklah si cewek itu yang membuka baju dan separuh celananya. Namun Moden tak malu saat dilihat oleh Pak Dandi. Kemudian Pak Dandi dengan buru-buru langsung naruh pisang gorengnya dan segera kembali ke truknya. Saat itu Pak Dandi pun masih terngiang-ngiang nih tentang apa yang barusan dia lihat. Seketika Pak Dandi kaget mendengar ponsel yang berbunyi. Trut 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 trut. Ternyata yang nelpon itu adalah Bu Wina, istri Pak Dandi. Bu Wina pun langsung menyampaikan tentang apa yang tadi dikatakan ibu-ibu di warung, supaya Pak Dandi jangan sampai macem-macem kalau lagi nggak ada di rumah. Halo, Bapak lagi di mana? Ini Bu, lagi di jalan, masih istirahat. Sekalian nunggu hujan reda, soalnya tadi hujannya gede banget. Oh gitu. Pisang gorengnya udah dimakan pak?
Sudah kok Bu, tadi juga Bapak bagikan sama sopir yang lain. Baguslah kalau gitu. Oh iya Pak, Bapak awas ya, kalau Bapak sampai macam-macam kalau di luar rumah. Macam-macam gimana sih Bu? Bapak kan jadi sopir gini hidupnya di jalanan. Ya Ibu takut aja, nanti Bapak siapa tahu nyewa cewek gitu buat nemenin perjalanan Bapak. Sontak Pak Dandi langsung terdiam dan dia langsung bertanya bagaimana Bu Wina tahu soal seperti itu. Ibu, kata siapa seperti itu? Tadi siang ada ibu-ibu di warung terus bilang Ibu harus hati-hati dan harus ngabarin Bapak terus. Soalnya kata dia banyak tuh sopir yang sekarang tuh nyewa cewek nemenin perjalanan dan ada yang sampai ketahuan selingkuh. Ya enggak lah Bu, Bapak kan kerja cari nafkah buat Jaka sama Ibu. Baguslah kalau gitu Pak. Kalau gitu semoga aja Bapak nggak seperti itu. Iya Bu, tenang aja udah. Nah setelah itu mereka pun memutuskan teleponnya nih. Dan Pak Dandi akan melanjutkan perjalanannya karena memang sudah reda itu hujannya. Singkat cerita, keesokan harinya sampailah mereka di lokasi tujuan. Dan barang-barang pun segera diangkati oleh tukang angkat barang. Sementara Pak Dandi dan sopir lainnya dipersilakan rehat dan makan dulu. Saat Pak Dandi papasan sama Moden dan cewek itu, si ceweknya senyum-senyum aja tuh. Dan Moden menghampiri lalu berkata kepada Pak Dandi, udah biasa kali, gak usah heran. Ntar kalau kamu pengen, kabarin aja. Ntar tak cari ini yang mantep-mantep, asal harga cocok aja. Pak Dandi pun hanya tertawa menanggapi guruan Moden dan mereka pun bergegas makan dan nanti tidur di tempat yang sudah disediakan untuk sekedar rehat karena nanti sorenya mereka akan segera kembali pulang. Saat tertidur nih, Pak Dandi saking capeknya malah bermimpi melakukan hubungan intim dengan seorang cewek yang gak dikenal. Dan saat terbangun dia pun basah. Dia pun segera numpang ke toilet kala itu dan mandi saat itu juga. Dia berpikir mungkin gara-gara ngelihat Moden tadi malam nih ya, sampai kepikiran hingga akhirnya Pak Dandi sampai mimpi basah gitu. Karena memang minggu-minggu ini saat di rumah Pak Dandi belum mendapatkan jatah dari istrinya. Nah singkat cerita nih, sore hari hendak pulang, Moden tiba-tiba saja nawarin untuk ikut dengannya namun tidak menyebutkan kemana nih. Ayo ikut sama aku aja. Mau kemana? Udah ayo ikut aja. Pak Dandi pun hanya ikut aja tuh kala itu karena memang sedang luang. Hingga sampailah mereka di lokasi perumahan yang remang-remang. Moden dan Pak Dandi parkirin truknya dulu. Saat turun Pak Dandi kaget karena Moden mengajaknya ke tempat hiburan malam di mana banyak sekali kupu-kupu malam di situ. Pak Dandi sempat menolak, namun karena terus dirayu Moden untuk sekali-kali mencobanya, akhirnya setan dalam diri Pak Dandi pun tergoda. Dan malam itu Pak Dandi hilaf nih dan menyewa seorang cewek yang bernama Taya yang kelihatannya cantik dan seksi banget, bahkan sampai melakukan hubungan silaturahmi intim. Parah banget pokoknya di sini. Nah setelah selesai melakukan itu, Moden menawarkan kepada Taya untuk nanti ikut aja dengan Pak Dandi saat charteran lagi untuk nemenin. Tak, nanti kamu ikut aja nemenin Pak Dandi. Kasihan dia sendirian terus. Ya aku sih mau aja, asal dianya mau nggak. Pak Dandi yang merasa keenakan dengan Taya akhirnya sepakat di charteran berikutnya akan menjemput Taya dan membawanya nih. Waduh Pak Dandi. Singkat cerita nih, keesokan harinya Pak Dandi pun tiba di rumah dan disambut Bu Wina serta Jaka. Namun Pak Dandi yang masih lelah itu dia langsung beranjak masuk ke dalam kamar dan istirahat. Sementara Bu Wina mengambil baju kotor Pak Dandi dan akan segera mencucinya nih. Tapi Bu Wina curiga saat menemukan celana Pak Dandi yang basah, yakni kemarin celana Pak Dandi yang sudah mimpi basah. Di celana itu Bu Wina mengenali bekas sesuatu. Ya tahu pastilah dong ya. Dan Bu Wina tambah curiga nih usai menemukan bekas lipstik yang menempel di kaosnya Pak Dandi. Dan ada juga rambut panjang yang nempel di sana. Padahal Pak Dandi rambutnya tidak sepanjang itu. Bu Wina yang teringat akan ucapan ibu-ibu di warung kemarin langsung berpikiran negatif nih sama Pak Dandi. Usai mencuci baju, Bu Wina diam-diam mengambil HP-nya Pak Dandi yang tergeletak dan segera membuka isi chatnya. Bu Wina sontak terkejut saat menemukan sebuah kontak yang foto profilnya cewek seksi dan mengirimkan pesan kepada Pak Dandi yang bertuliskan seperti ini nih. Makasih ya mas, enak banget tadi malam tidur sama kamu. Kamu juga tahan lama banget. Kutunggu kedatanganmu lagi ya mas. Waduh parah banget nih sumpah. Diakhiri dengan emoticon manyun dan lope-lope gitu nih. Segera saat itu Bu Wina ngirim tuh kontak ke HP-nya Bu Wina sendiri. Lalu membangunkan Pak Dandi yang masih tidur dan diinterogasi tuh. Pak, bangun pak. Pak Dandi terbangun masih ngantuk nih. Dan dia gelagapan saat melihat HP-nya ada di tangan Bu Wina. Saat itu Pak Dandi pun langsung merebut HP-nya. Tapi sayang Bu Wina sudah tahu semuanya. Dan dia meminta penjelasan sambil ngamuk-ngamuk yang kemudian menangis. Maksudnya apa nih pak? Kenapa bapak mengkhianati ibu? Kenapa pak?
Katanya Bapak nggak akan melakukan seperti itu. Ibu sudah percaya sama Bapak. Tapi nyatanya Bapak malah tidur bersama wanita itu. Bu Wina nggak nyangka kalau suaminya itu akan main cewek saat di luar sana. Padahal Bu Wina sudah percaya banget kalau Pak Dandi akan setia dengan Bu Wina. Pak Dandi pun panik dan khawatir saat itu karena dia saat itu memang hilaf. Katanya hilaf, ya nggak tahu sih sebenarnya. Tapi nggak tepat juga sih kalau dikatakan hilaf ya, karena Pak Dandi ini ternyata sebenarnya malah ketagihan. Saat itu Pak Dandi berusaha memohon maaf kepada Bu Wina agar tidak marah lagi dan merayunya dengan segala macam rayuan Pak Dandi dan berjanji tidak akan melakukan itu lagi. Pak Dandi sambil mohon-mohon banget nih dan berlutut kepada Bu Wina. Akhirnya Bu Wina pun memberikan kesempatan untuk Pak Dandi untuk berubah dan tidak mengulanginya lagi. Bu, Bapak minta maaf Bu. Iya Bapak salah, Bapak hilaf. Bapak janji gak akan lakukan itu lagi Bu. Bapak mohon maafin ya Bu. Bapak akan berubah Bu. Ya Bu, ya please maafin Bapak. Bapak akan berubah Bu demi Ibu dan Jaka. Ya sudah, Ibu akan memberikan Bapak kesempatan. Tapi Bapak janji Bapak akan berubah dan gak akan ngulangi lagi kan? Iya Bu, Bapak janji. Namun ternyata Pak Dandi ini munafik. Dalam hatinya dia tersenyum tuh karena berhasil membohongi Bu Wina. Pak Dandi hanya pura-pura minta maaf. Akan tetapi nanti dia akan tetap tiduran bareng sama Taya kala charteran lagi. Pak Dandi berpikir akan lebih hati-hati lagi nih agar gak ketahuan sama Bu Wina. Minggu depan Pak Dandi dapat panggilan charter lagi nih. Dan akhirnya dia izin untuk berangkat kepada Bu Wina selama 3 hari. Dia berbohong padahal sebenarnya cuma 2 hari saja. Yang satu harinya rencana Pak Dandi mau bergumul sepuas mungkin sama Taya. Usai keberangkatan suaminya, Bu Wina masih gak percaya atas permohonan maaf dari Pak Dandi. Dan hari itu Bu Wina tutup warung sementara. Dengan motornya, Bu Wina pergi menuju ke dukun desa sebelah dan berniat akan menyantet Taya dengan foto yang dia dapat dari kontak Taya yang sudah dikirim lewat chatnya Pak Dandi kala itu. Beberapa saat kemudian Bu Wina pun sampai juga di rumahnya Mbah Suyono. Tok 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 tok. Permisi. Saat itu belum ada yang keluar membukakan pintunya nih, sehingga Bu Wina sampai mengetuk pintunya beberapa kali. Nah singkat cerita pintu pun dibuka nih, krek. Akhirnya muncullah sosok laki-laki tua yang keluar membukakan pintu dan menemui Bu Wina. Ayo silakan masuk. Segera Bu Wina pun masuk ke dalam rumahnya Mbah Suyono. Dan sesampainya di dalam dia langsung menjelaskan niat kedatangannya itu. Kalau dia akan menyantet seseorang akan tetapi nggak sampai mati, cukup menderita saja biar kapok. Bah, saya mau menyantet seseorang biar dia menderita, tapi jangan sampai mati ya Mbah. Iya, tapi ada syaratnya. Apa Mbah syaratnya? Syaratnya itu foto. Dan kamu harus bayar mahar dulu. Maharnya berapa Mbah? 10 juta saja. Bu Wina pun langsung menyerahkan foto Taya yang sudah dicetak dan membayar maharnya nih. Setelahnya malam itu juga Bu Wina dan Mbah Suyono masuk dalam ruangan ritual. Mbah Suyono langsung membakar kemenyan di dalam ruangan hingga asap pun mengepul. Di sana juga sudah disiapkan beberapa sesajen yang lengkap, ada beberapa media santai juga. Mbah Suyono langsung merapalkan mantranya dan memanggil sosok wanita dengan muka hancur. Saat itu hembusan angin kencang masuk dalam ruangan, membuat hawa mencekam dan dingin. Bu Wina pun merinding. Sesaat kemudian muncullah sosok wanita muka hancur itu menyeramkan berada di sampingnya Mbah Suyono. Lalu Mbah Suyono berkomunikasi dengan sosok wanita itu dan mengarahkan foto itu kepada sosok itu. Mbah Suyono menyuruh sosok itu untuk merasuki Taya dan mengganggunya. Sesaat kemudian sosok itu pergi menghilang gitu aja. Setelahnya Mbah Dukun sudah selesai melakukan ritualnya nih, dan Bu Wina pun segera untuk pulang ke rumah. Malam itu sekitar pukul 10 malam Bu Wina pulang sendirian dari desa sebelah menuju rumah naik motor. Di tengah perjalanan Bu Wina melewati jalanan yang sangat sepi banget dan gelap, hanya disentri dengan lampu motornya itu. Saat itu Bu Wina melewati jalanan depan kuburan yang sangat sepi banget. Tiba-tiba aja nih hembusan angin kencang membuat hawa dingin dan suasana sangat mencekam. Tiba-tiba aja Bu Wina mencium bau busuk yang menyengat, baunya anyir serta amis darah. Saat itu Bu Wina merinding gak karuan. Terdengar suara wanita tertawa mengikik berada di belakang tubuhnya Bu Wina. Dia juga merasa motornya kok berat banget nih. Karena penasaran, Bu Wina pun menoleh ke arah spion motornya. Ketika melihat ke arah spionnya, betapa terkejutnya Bu Wina karena terlihat di belakang tubuhnya itu ada sosok kuntilanak yang menyeramkan banget wajahnya dengan pakaian putih lusuh penuh tanah. Bu Wina berusaha mempercepat motornya nih, akan tetapi tetap aja nggak bisa kenceng jalannya.
Otomatis nih tubuhnya sangat gemeteran sekali, tapi Bu Wina mencoba fokus supaya cepat sampai di rumah. Nah, beberapa saat kemudian Bu Wina pun akhirnya sampai juga di rumah. Segera dia langsung rehat dan menenangkan pikirannya itu. Aduh, tadi apaan sih, serem banget sumpah. Sementara Pak Dandi datang menghampiri Taya saat akan berangkat charteran dan Taya tampil sangat menggoda kala itu. Pak Dandi bilang kepada Taya agar dia jangan catatan mesra ke nomornya karena takut ketahuan sama istrinya. Tak, nanti lain kali kamu jangan ngecat aku mesra ya, soalnya kemarin udah ketahuan. Iya mas, soalnya aku kan kemarin cuma ngucapin terima kasih aja kok sama kamu. Emangnya kamu ketahuan terus gimana? Ya aku berusaha minta maaf dan membujuk dia. Untungnya dia maafin aku. Tapi padahal kan aku cuma pura-pura aja. Ih kamu itu mas, ucap Taya nih sambil tertawa. Dan dalam perjalanan berangkat, awalnya malam itu mereka belum berhubungan nih, hanya sekedar mesra-mesraan aja dan cuma sebatas ciuman. Saat mereka di perjalanan, tiba-tiba aja di dalam truk mereka mencium bau busuk yang sangat menyeruak sekali. Dan mereka juga merinding saat itu. Ini bau apa ya mas? Tanya Taya nih. Iya, aku juga nggak tahu. Kok tiba-tiba bau kayak gini ya? Busuk banget. Prak! Tiba-tiba aja mereka dikejutkan dengan sebuah batu yang terjatuh dan menimpa atap truknya keras banget. Beberapa saat kemudian akhirnya Pak Dandi menghentikan truknya di tepi jalan untuk mengecek apa yang terjatuh. Mereka berdua pun turun nih dan melihat ke atas atap truknya. Namun ketika mereka melihat ke atas atap truknya, betapa terkejutnya mereka. Di atas truknya itu ternyata ada sosok wanita yang sangat menyeramkan banget dengan wajah hancur penuh darah. Taya pun teriak nih. Taya yang gak kuat melihat sosok wanita itu, akhirnya dia pun ambruk pingsan di tepi jalan saat itu. Sementara Pak Dandi panik nih melihat Taya pingsan dan dia mencoba membawa Taya ke warung yang kebetulan di tepi jalan truknya berhenti ada warung. Taya dibawa ke sana nih dan mencoba untuk disadarkan. Pak Dandi meminta minyak angin kayu putih kepada pemilik warung dan mengolesinya kepada hidung Taya nih. Tak, bangun tak? Taya pun belum bangun juga nih. Hingga beberapa saat kemudian akhirnya Taya pun sadar juga dari pingsannya. Bu, teh hangatnya satu bu. Saat itu segera Pak Dandi pun membelikan teh hangat di warung itu untuk Taya. Ini diminum dulu tak? Taya pun segera mendengar teh hangat itu secara perlahan-lahan nih. Gimana? Kamu udah mendingan? Iya, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Taya kemudian menjawab dengan menganggukkan kepalanya nih. Dan mereka segera melanjutkan perjalanannya lagi. Sosok wanita yang ada di atas truknya Pak Dandi itu udah hilang. Taya tubuhnya ini masih kerasa lemas gitu di dalam truk. Hingga akhirnya dia pun tertidur. Sementara Pak Dandi fokus mengendari truknya supaya cepat sampai di lokasi tujuan. Taya yang sedang tidur tiba-tiba aja dia bermimpi buruk nih. Di dalam mimpinya itu dia berada di sebuah hutan yang sangat gelap banget dan dia sendirian di sana. Dia kebingungan tuh, nggak tahu arah jalan pulang sampai mengedarkan pandangannya di sekeliling hutan. Sesaat kemudian tiba-tiba aja ada hembusan angin kenceng datang membuat pepohonan yang ada di dalam hutan itu bergerak-gerak semuanya. Hawanya semakin mencekam. Kala itu tiba-tiba Taya dikejutkan dengan sosok wanita yang datang menghampirinya dengan pakaian putih lusuh penuh dengan tanah dan wajah yang serem banget. Sosok itu menatap tajam ke arahnya Taya dengan kedua matanya yang memutih semua. Dasar wanita tidak tahu diri. Ucap sosok wanita itu. Lalu sosok itu pun tertawa menggelegar di dalam hutan membuat Taya merinding. Dan saat itu juga Taya langsung terlonjak bangun dari tidurnya dengan nafas yang gak beraturan dan jantung berdebar-debar. Keringat pun membasahi tubuhnya. Kamu kenapa tak? Mimpi buruk? Iya mas. Dia mencoba mengatur nafasnya nih dan Pak Dandi langsung memberikan air putih kepada Taya. Ya udah nih, minum dulu nih biar lebih tenang. Makasih ya mas. Saat itu Taya langsung minum air putih yang diberikan oleh Pak Dandi. Setelahnya Taya pun melamun kepikiran dengan mimpinya yang dia alami barusan. Ketika dia sedang melamun, tiba-tiba aja Taya dikejutkan dengan bayangan putih yang melesat di dalam truknya itu disertai dengan angin yang membuatnya merinding. Mereka yang melewati jalanan sepi itu tiba-tiba Pak Dandi dan Taya dikejutkan dengan bayangan putih di depan jalannya. Dan seketika bayangan putih itu menampakkan wujudnya, yaitu sosok wanita yang sangat menyeramkan seperti yang Taya lihat di dalam mimpinya itu. Sontak Pak Dandi yang melihat sosok wanita itu berdiri di depan jalan langsung mengerem truknya secara mendadak. Untungnya di belakang truknya itu gak ada kendaraan yang lain. Sosok itu menatap ke arah truknya mereka dengan tatapan yang tajam dan mulut menyeringat, kedua matanya putih semua. Dan sesaat kemudian sosok itu langsung pergi menghilang dari hadapan mereka. Mas, aku takut mas, ucap Taya dengan ketakutan nih. Udah gak apa-apa, jangan takut, kita lanjut jalan lagi ya.
Akhirnya saat itu Pak Dandi langsung melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke tempat lokasi. Nah, singkat cerita nih, pada keesokan paginya Pak Dandi dan Taya pun akhirnya sampai juga di lokasi dan segera barang yang ada di dalam truknya itu diturunkan nih. Mereka pagi itu makan sarapan terlebih dulu di tempat yang sudah disediakan. Dan setelah makan, mereka akan tidur sejenak karena semalam itu mereka nggak bisa tidur. Apalagi Taya tidurnya hanya sebentar saja. Oke, singkat cerita lagi nih, pada sore harinya mereka segera pulang nih. Dan mereka malam ini mutusin untuk mampir terlebih dulu di penginapan mini yang ada di suatu tempat. Dan disitu sudah dikenal sebagai tempat orderan beonan. Pak Dandi berencana akan melakukannya di penginapan itu bareng Taya. Dan mereka mandi terlebih dulu sebelum berhubungan karena sejak pagi belum mandi kan. Nah, tepatnya malam itu tiba-tiba aja mendadak hujan deras nih. Sungguh momen yang cocok banget ya menurut orang-orang untuk melakukan hubungan yang sangat-sangat dimimpikan banyak orang. Apalagi kalau bukan silaturahmi kelamin, ya kan? Usai mengunci pintu dan mematikan lampu, mereka pun memulai aksinya itu. Namun saat mereka akan melakukan aksinya, tiba-tiba saja Taya melihat ada bayangan yang masuk dari jendela. Pak Dandi nggak tahu, dan bayangan itu tiba-tiba aja merasuk ke tubuhnya Taya. Dia pun langsung kerasukan nih. Pak Dandi tiba-tiba aja dipeluk dengan sangat erat. Pak Dandi kira kalau Taya sedang panas-panasnya. Dia nggak tahu nih kalau Taya ini malah kerasukan, dan beberapa saat kemudian Taya menggigit lehernya Pak Dandi dengan mengeluarkan suara cekikikan membuat Pak Dandi ini terkejut. Pak Dandi melihat kedua matanya Taya ini putih semua dong, dan tiba-tiba Taya berkata kepadanya nih, apakah kau suka bermain denganku? Dasar manusia goblok. Pak Dandi pun langsung terkejut dan ketakutan. Dia berusaha melepas kala itu, namun Taya malah memeluknya semakin erat banget. Sosok itu berucap lagi kepada Pak Dandi, kenapa kau takut? Bukankah ini yang kau mau? Usai memberontak, Pak Dandi yang ketakutan berlari keluar hanya mengenakan selimut untuk menutupi tubuhnya yang gak pakai apa-apa. Dan dia langsung teriak-teriak minta tolong. Tolong! Tolong! Orang-orang pun pada keluar dan heran melihat Pak Dandi yang hanya tutupan selimut aja. Ada apa bang? Pak Dandi langsung bilang kalau pasangannya ngakunya ini kesurupan di dalam kamar dan hendak mencelakainya. Itu mas, istri saya di dalam tiba-tiba kesurupan. Yaudah, ayo kita lihat. Saat itu orang-orang langsung segera hendak membantunya nih. Namun orang-orang terkejut saat membuka pintu kamar itu. Taya dari dalam yang tanpa mengenakan apapun nih yang telanjang langsung menerjang orang itu. Kagetlah mereka. Akhirnya usai dipegangi beberapa orang, Taya berhasil dipakaikan pakaiannya nih. Bang, lu apain dia bang? Kok dia sampai kesurupan? Saya juga nggak tahu mas, tiba-tiba dia kesurupan begini. Pak Dandi pun nggak tahu apa penyebabnya. Dan malam itu Taya dibawa ke salah satu rumah warga dan seorang warga langsung memanggil Ustadz yang ada di desa itu untuk menyadarkan Taya. Saat itu Ustadz Ozi nih namanya nih langsung membacakan doa, dan sosok yang ada di dalam tubuhnya Taya itu kepanasan dan berkata mengancam Pak Dandi. Dasar laki-laki biadab, awas saja kau tidak akan tenang dalam hidupmu. Saat itu semua orang langsung melihat ke arahnya Pak Dandi yang diancam oleh sosok wanita itu. Hembusan angin kencang pun datang membuat suasana malam itu semakin mencekam. Taya semakin memberontak, meronta-ronta tidak karuan nih. Para warga mencoba memegangi tubuh Taya dengan erat karena hendak lari kabur. Lepaskan saya! Sampai kakinya Taya ini hentak-hentakan memberontak tidak karuan nih. Namun akhirnya usai memberontak dan dibantu para warga, Taya pun berhasil disadarkan. Sosok yang ada di dalam tubuh Taya itu dikeluarkan dari dalam raganya, dan Ustadz Ozi pun sudah tahu penyebabnya. Kemudian Ustadz Ozi ini menyuruh Pak Dandi untuk jujur dan disuruh mengakui siapa sebenarnya Taya itu. Maaf, bapak namanya siapa? Saya Dandi Pak Ustadz. Pak Dandi, tolong saya minta bapak jujur. Sebenarnya dia ini siapa? Soalnya biar saya menemukan titik terangnya. Akhirnya Pak Dandi terpaksa jujur soal Taya, bahwa mereka bukan pasangan suami istri. Para warga pun gak heran karena memang penginapan itu kebanyakan adalah orang-orang yang sering open BO nih. Iya Pak Ustadz, saya jujur sebenarnya dia bukan istri saya, tapi wanita yang saya sewa. Ustadz Ozi dan warga yang lain pun langsung istighfar nih, serta menggelengkan kepalanya. Kemudian menanyakan apakah Pak Dandi sudah menikah, dan Pak Dandi mengiyakan. Astagfirullahaladzim.
Pak Dandi sudah menikah? Sudah Pak. Ustadz Ozi kemudian menasihati Pak Dandi untuk bertaubat dan jangan mengkhianati istrinya sendiri. Dan mungkin ini adalah peringatan untuk Pak Dandi nih. Pak Dandi pun akhirnya kapok dan dia nggak akan mengulanginya lagi. Dan dia disuruh Ustadz Ozi untuk meminta maaf sama istrinya jika sudah sampai rumah. Jadi gini Pak Dandi, setelah ini lebih baik Bapak bertaubat sebelum terlambat Pak. Karena itu membuat istri Bapak sakit hati dan bisa membuat hidup Bapak sengsara loh. Nah setelah ini Bapak juga harus minta maaf Pak sama istri Bapak. Karena kemungkinan istri Bapak ini dendam Pak dengan si Mbak ini. Jadi istri Bapak ya pakai guna-guna gitu seperti itu. Iya Ustadz, saya akan bertobat, saya kapok dan gak akan mengkhianati istri saya lagi. Saya mau minta maaf nanti. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Nah singkat cerita nih, pada esok paginya nih Pak Dandi pulang dengan satu mobil lagi milik warga untuk membawa Taya diantarkan pulang. Dan sempat kala itu Taya juga dinasihati Ustadz Ozi untuk mencari pekerjaan baru yang halal saja. Namun Taya setelah sampai di rumah, dia tidak mendengarkan nasihat Pak Ustadz, malah akan tetap menjalani profesinya itu terus. Di sini menurut saya memang kita nggak bisa menyalahkan total ke Taya ya yang seperti itu. Jadi ya kita memang bisa, oke lah kita nyuruh si Taya ini untuk mencari pekerjaan baru gitu. Tapi kan mencari kerjaan itu kan nggak mudah ya. Jadi kita sebagai orang yang seperti ini gitu harus memang bersyukur dan jangan sepenuhnya kita menyalahkan si dia. Kecuali kalau kita punya kerjaan yang bisa dilemparkan, yang bisa dikerjakan sama si Taya ini, mungkin itu boleh ngomong seperti itu ya. Mbak Taya kalau bisa jangan kerja seperti itu lagi ya, cari kerjaan yang halal. Ayo Mbak ikut saya, itu boleh. Tapi kalau Mbak Taya kalau bisa jangan kerja seperti itu ya, cari kerjaan yang halal. Tapi kita cuma ngomong doang gitu, nggak ngasih kerjaan kan susah juga gitu loh maksudnya ya. Oke kita lanjut ceritanya. Sementara nih Pak Dandi yang baru saja nyampe rumah, dia langsung bertekuk lutut mohon maaf sama Bu Wina karena dirinya telah membohonginya lagi. Bu, Bapak minta maaf Bu. Bapak melakukan kesalahan lagi Bu. Sudah membohongi Ibu. Kali ini Bapak benar-benar bertaubat Bu. Apa Bapak yakin akan berubah dan tidak akan melakukan kesalahan lagi? Iya Bu, Bapak janji. Dan Bapak mulai sekarang gak mau jadi supir lagi Bu. Bapak mau cari kerjaan lain aja. Bu Wina yang sudah paham dan tahu kalau kala itu Pak Dandi hanya pura-pura minta maaf, namun kali ini dia benar-benar yakin kalau Pak Dandi ini benar-benar minta maaf karena tergambar raut wajah ketakutan di wajah Pak Dandi itu. Dan Pak Dandi kemudian nyeritain semua yang dialaminya itu. Dan usai itu Bu Wina menasihati Pak Dandi untuk jangan melakukan itu lagi. Ibu sudah tahu kalau Bapak akan melakukan itu lagi karena Ibu tahu waktu itu Bapak hanya pura-pura aja minta maaf sama Ibu. Iya Bu, Bapak kemarin malam hendak melakukan itu semua sama cewek sewaan itu, tapi tiba-tiba aja dia kesurupan Bu. Bapak takut Bu. Karena itu Ibu sudah melakukannya Pak. Makanya Bapak jangan macam-macam sama Ibu. Emangnya Bapak nggak kasihan sama Ibu, menyakiti dan mengkhianati hati Ibu? Iya Bu, Bapak nyesel, Bapak minta maaf. Ya, Ibu sudah memaafkan Bapak. Tapi Bapak setelah ini nggak usah kerja jadi charteran lagi ya. Bapak nanti bantuin Ibu jualan di warung saja. Iya Bu, Bapak akan jual truknya dan berhenti kerja jadi sopir bantuin Ibu di warung. Saat itu Pak Dandi dan Bu Wina pun saling meminta maaf nih dan berdamai, mereka berpelukan tuh satu sama lain. Di sini Bu Wina benar-benar dewasa banget ya menyikapi suami yang seperti itu gitu. Coba nih kalau ibu-ibu di rumah nih, gimana jika suami seperti itu? Apakah masih ada rasa ampun untuk si suaminya itu atau gimana nih ya? Si Bu Wina ini memang dewasa banget sih, dia lapang dada itu, sabarnya tuh luas banget ya. Oke kita lanjut ceritanya nih. Akhirnya setelah Pak Dandi pun jual truknya dan merenovasi warungnya lebih gede lagi nih agar banyak pembeli yang makin ramai berdatangan. Dan semenjak hari itu Pak Dandi mencoba untuk berubah nih. Tentunya bukan menjadi Power Ranger ya, melainkan menjadi suami yang bisa menjadi teladan bagi anaknya dan juga menyayangi keluarganya. Nah sementara di sisi lain nih, Taya malam itu seperti biasanya dong mangkal di warung remang-remang menunggu pelanggan yang datang sembari mainan HP. Saat dia sedang asik mainan HP nih, tiba-tiba aja dia melihat ada sekelebatan bayangan hitam yang lewat dan disertai dengan hembusan angin membuatnya merinding. Namun Taya nggak terlalu menghiraukan itu. Dia kembali main HP lagi nih. Tapi tiba-tiba aja dia mendengar ada suara yang berbisik di telinganya. Taya, Taya,
Sontak dia terperanjat kaget dan melihat ke arah pohon yang ada di depan warung itu. Betapa terkejutnya dia melihat di sana ada sosok wanita yang sedang duduk dengan kedua kaki berayun-ayun. Wajahnya yang sangat menyeramkan banget, hancur penuh darah. Sosok itu menatap tajam ke arahnya Taya. Sontak dia ketakutan hingga akhirnya dia ambruk pingsan di sana, membuat semua temannya yang seprofesi dengannya itu langsung panik dan membawa masuk ke dalam warung untuk disadarkan. Nah, singkat cerita nih, beberapa saat kemudian akhirnya Taya sadar juga dengan wajah yang pusat pasi dan tubuhnya ini lemes. Segera dia diberikan teh hangat dan dibuatkan di warung itu nih. Ini diminum dulu tak? Dia pun menenggak teh hangat itu dengan perlahan-lahan sehingga dia jadi lebih tenang kan. Kamu kenapa tak? Kok bisa pingsan gitu? Akan tetapi Taya yang ditanyai oleh temannya itu nggak menjawab nih dan langsung beranjak pergi untuk pulang saja karena dia nggak enak badan. Aku mau langsung pulang aja ya, lagi nggak enak badannya. Oh ya udah kalau gitu aku anterin ya. Takutnya nanti kamu kenapa-napa lagi. Udah nggak usah, aku pulang sendiri aja. Kalau gitu hati-hati ya di jalan. Saat itu dia pulang sendirian nih naik motornya dengan perlahan-lahan melewati jalanan yang sepi. Dan saat itu tiba-tiba aja dia mencium bau busuk yang menyeruak ke dalam hidung. Baunya ini busuk banget seperti kayak bangkai tikus gitu, pernah nggak? Nah, angin kencang membuat hawa dingin menusuk ke dalam tubuh. Dan saat itu Taya mencoba melihat ke spion motornya. Dan saat melihat ke kaca spionnya, sontak dia terkejut karena melihat ada sosok wanita yang dia lihat tadi di depan warung di atas pohon. Ternyata sosok itu ngikutin dia nih. Taya pun gemeteran dan ketakutan banget. Jantungnya berdebar-debar banget seperti mau copot dan nafasnya ini gak beraturan. Dia pun segera mempercepat laju motornya supaya cepat sampai rumah nih, meskipun sangat ketakutan. Beberapa saat kemudian Taya akhirnya sampai juga di rumah dan dia sudah nggak melihat sosok wanita itu lagi. Dia pun akhirnya segera masuk ke dalam kamar untuk istirahat nih. Nah, sesamanya di kamar nih, dia mencoba untuk mengatur nafasnya tuh yang nggak karuan tuh dan jantungnya juga tadi mau copot ya. Nah, setelah itu karena dia merasa haus nih, Taya pun beranjak ke dapur untuk mengambil air putih. Namun saat itu dia sedang mengambil air putih, tiba-tiba aja Taya dikejutkan dengan sebuah tangan yang menepuk pundaknya dari belakang. Otomatis dia kaget dong dan langsung menoleh ke belakang. Tapi saat dia menoleh ke belakang, ternyata nggak ada siapa-siapa. Dia pun ketakutan nih karena tadi jelas-jelas banget dia melihat ada tangan yang di pundaknya tuh. Seketika dia mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik dan dia langsung kabur lari masuk ke dalam kamarnya. Nah, sesamanya di dalam kamar nih, Taya langsung menenggelamkan tubuhnya di balik selimut karena dia ketakutan banget nih. Tok 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 tok. Tiba-tiba terdengar ada suara yang mengetuk jendela kamarnya. Dia pun bangkit nih dan mencoba membuka pintu jendela kamar. Krek! Saat pintu jendelanya dibuka, betapa terkejutnya Taya melihat di sana ada sosok wanita yang tadi mengikutinya. Sosok wanita yang sangat menyeramkan dan kedua matanya memutih menatap tajam ke arah Taya. Taya pun akhirnya pingsan lagi saat itu sampai pagi hari. Nah, singkat cerita nih, keesokan paginya Taya sadar, akan tetapi dia sakit demam. Akhirnya dia nanti malam gak berangkat nih untuk mangkal lagi. Nah, oke, sementara di sisi lain nih, Pak Dandi dan Bu Wina semakin rukun dong keluarganya. Pagi itu mereka masak-masak di dapur bersama untuk jualan di warungnya nih. Setelah semua masakan udah matang, segera mereka tata di dalam warungnya tuh. Pak Dandi di sini memang benar-benar sudah tobat ya, dan gak seperti dulu lagi. Dia lebih menyayangi keluarganya. Pagi itu Taya yang ada di dalam kamarnya nih, yang sedang sakit, tiba-tiba dia melihat ada bayangan yang lewat. Dan saat itu dia menjadi stres tuh karena diganggu dan diteror sosok wanita yang menyeramkan itu. Taya di rumahnya jadi sering teriak-teriak, kadang nangis dan kadang tertawa sendiri. Jadi kayak bener-bener kayak orang gila gitu. Taya ini sering banget ngacak-ngacak rambutnya sendiri nih sampai berantakan. Dan dia semakin kurus karena gak pernah makan sama sekali. Miris banget nih keadaan Taya sekarang. Dan singkat cerita nih, suatu malam Taya yang ada di dalam kamar sedang melamun. Tiba-tiba aja dia didatangi lagi oleh sosok wanita yang menyeramkan itu. Taya pun teriak seperti itu. Taya yang udah gak kuat nih terus-terusan diteror oleh sosok yang menyeramkan itu karena dia sudah sangat stres banget. Dia pun akhirnya mengambil sebuah minuman sampai menelan obat-obatan hingga akhirnya dia overdosis yang ada di dalam kamarnya itu. Setelahnya Taya pun akhirnya
tewas mengenaskan dengan busa yang keluar dari dalam mulutnya. Dan beberapa hari kemudian ada warga yang mencium bau bangkai dari rumahnya Taya. Dan sudah beberapa hari mereka nggak melihat Taya keluar. Warga pun mendatangi rumahnya dan mereka terkejut karena Taya sudah ditemukan tewas mengenaskan dan tubuhnya membusuk. Hari itu juga jenazah Taya langsung dimakamkan karena sudah membusuk. Miris banget ya. Oke, singkat cerita nih, sementara di sisi lain, Bu Wina dan Pak Dandi yang sibuk melayani para pembeli yang datang ke warungnya untuk makan siang, tiba-tiba aja ada Modern nih yang datang mampir ke warungnya Pak Dandi. Dan Modern cerita saat itu kalau dia juga sudah berhenti charteran karena dia sudah kepergok oleh istrinya kalau dia sudah main cewek di luar sana. Den, apa kabar? Baik Pak Dandi, sekarang bantu istrinya jualan ya? Iya Den, saya sudah tobat dan truk saya udah saya jual. Bagus lah kalau gitu. Saya juga udah gak charteran lagi Pak. Loh emangnya kenapa Den? Saya udah ketahuan sama istri Pak kalau main cewek di luar. Insaf sekarang ya Den berarti. Ngomong-ngomong mau pesan apa nih Den? Nasi sama telur, terus itu sama sop ya. Kasih sambal juga sama tempe goreng tuh. Bu, siapin ya Bu? Iya Pak, bentar. Saat itu Pak Dandi dan Modern akhirnya ngobrol nih karena sudah lama juga mereka nggak pernah ketemu. Modern juga cerita soal Taya. Dia dengar kabar kalau Taya sudah meninggal. Katanya Taya ini sering diganggu oleh sosok-sosok yang menyeramkan hingga membuatnya ini stres dan akhirnya dia minum minuman keras sampai menelan obat-obatan gitu. Ya akhirnya pun dia overdosis dan tewas mengenaskan ya. Kamu udah tahu tentang Taya belum Pak? Ya enggak lah, emangnya kenapa dia? Waduh Pak, ketinggalan info nih. Jadi si Taya itu udah meninggal beberapa hari yang lalu Pak. Katanya dia diganggu sosok seram dan stres sampai dia minum minuman keras dan nelan obat sampai overdosis. Ya akhirnya dia tewas mengenaskan gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beberapa saat kemudian akhirnya pesanannya Moden sudah siap dan diantarkan oleh Bu Wina ke depan mejanya. Silakan Mas Moden. Oh iya Bu, makasih. Alhamdulillah kalau Mas Moden juga sudah bertaubat. Terus sekarang kerjanya apa Mas? Saya kerja jadi karyawan di toko material Bu. Ya bantu-bantu di tokonya Pak Alik saya. Oh syukurlah kalau gitu. Sementara Bu Wina yang mendengar itu sedikit lega nih dan puas karena pelakor itu akhirnya meninggal dunia juga. Pak Dandi pun bersyukur karena kini dirinya bisa bertaubat dan diberi kesempatan untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi. Bahkan Bu Wina sekarang juga sudah mencoba lebih baik lagi, banyak beribadah. Kini Pak Dandi akan menyayangi keluarganya lebih dari apapun. Jadi di sini ada pesan-pesan nih. Bekerjalah secara profesional dan selalu ingat anak istri ya. Buat bapak-bapak yang sudah punya anak dan istri, jangan sampai tergiur dengan perbuatan orang lain yang menyesatkan itu. Belajarlah menjadi laki-laki yang setia dan menyayangi keluarga karena setia itu mahal Pak. Dan jangan sakiti hati istri karena itu bisa membuat hidup bapak sengsara. Jadi seperti itu. Dan itulah teman-teman ceritanya sudah tamat sampai di sini ya. Terima kasih nih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Makasih banget. Gimana ceritanya? Apakah sudah cukup menghibur? Tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf banget nih ya kalau ada salah-salah kata saya dalam membawakan ceritanya. Dan saya juga hari ini agak sakit, nggak enak badan ya. Suara saya juga agak berbeda nih kali ini. Tapi nggak apa-apa, demi kalian semua agar ada tontonan ya, agar ada cerita untuk hari ini, maka saya harus bikin konten seperti ini. Maka dari itu untuk sebagai rasa terima kasih saya gitu, klik like-nya dong. Dan absen di kolom komentar ya, kalau perlu share-share ke teman kalian juga nih gitu, di sosmed kalian atau di mana gitu kan, biar banyak orang yang makin kenal dengan channel ini gitu. Jadi kalian juga makin banyak teman-temannya nanti. Oke deh kalau gitu, sepertinya saya di sini nggak usah banyak ngomong lagi ya, karena udah panjang. Dan seperti biasa, akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.